Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal P3K untuk tahun 2021 tentunya. Namun di sini soal yang saya bahas ini murni hanya dijadikan sebagai latihan. Di sini juga soal-soal yang saya susun itu saya gabung istilahnya di sini kompetensi teknisnya sama bakat skolastiknya sama sosiokulturalnya saya gabung menjadi satu dan soal ini terdiri dari 15. Nah, jadi untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Nah, jadi untuk soal yang pertama, sebagai seorang ketua kelompok kerja guru ketika membagi tugas kelompok, saya akan A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. Kemudian yang B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. Sedangkan yang C. Memberikan kebebasan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. Sedangkan yang D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. Berikutnya yang terakhir atau yang E ini membagi tugas dan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya yang tepat adalah yang E, yaitu membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik ya. Tentunya ketika kita menjadi ketua kelompok, tentunya kita harus memang memanajemen kelompok itu dengan baik. Apalagi di sini kita juga perlu memperhatikan yang namanya minat dan kompetensi. Kenapa perlu kita memperhatikan hal ini? Tentunya supaya kita mendapatkan hasil yang baik ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 2. Jadi untuk soal nomor 2 pertanyaannya, pada sekolah tempat Anda bekerja, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena guru tersebut tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Kemudian menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? Oke, untuk A-nya ini mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. Kemudian yang B, menyampaikan pada waktu kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sedangkan yang C, menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. Berikutnya ini menyampaikan dengan baik-baik dengan guru-guru lainnya. Berikutnya yang E, membicarakan permasalahan ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Nah, untuk soal nomor 2 ini memang ini kayak permasalahan. Nah, ketika kita menghadapi permasalahan semacam ini, kira-kira bagaimana langkah kita terbaik untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti di sini lebih larinya ke sosial kita, apalagi ini terhadap guru atau teman guru kita, dan biasanya di lingkungan kerja juga saling mengobrolkan semacam ini bisa saja terjadi, bahkan mungkin sering terjadi ya. Oke, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Ya, jadi untuk soal nomor 2 ini tentu jawabannya adalah yang E ya. Tentunya kita harus membicarakannya bersama-sama. Biasanya kita empat mata saja lebih baik ya. Ini supaya permasalahan-permasalahan tersebut segera kita selesaikan dan lebih baik tentunya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini juga kasus. Jadi soalnya seperti ini. Rudi adalah siswa yang pintar dan sangat rajin menolong. Kemudian ayah Rudi sudah meninggal dan ibunya hanyalah pedagang kue keliling untuk menyambung kehidupan mereka. Nah, seringkali Rudi tidak masuk kelas karena sering membantu ibunya berjualan kue. Nah, sebagai guru Rudi, apa yang sebaiknya Anda lakukan? Yang A, memberikannya sebagai sebagian bantuan secara sukarela setiap bulannya. Kemudian yang B, memperbolehkan Rudi untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk Rudi belajar menolong orang tua dan bekerja. Sedangkan yang C, tetap tidak memperbolehkan Rudi untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keuangannya. Sedangkan yang D ini memberikan penjelasan pada Rudi arti penting dan aturan sekolah.
Berikutnya adalah serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, sedangkan yang E, memberikan penjelasan pada Rudi dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Nah, jadi kalau teman-teman mendapatkan kasus seperti ini, kira-kira langkah yang mana mulai dari option A sampai yang E, yang ini yang pantas kita lakukan sebagai gurunya Rudi. Oke, jadi saya rasa ini kayaknya teman-teman udah tahu bahwa yang soal nomor 3 ini pasti jawabannya adalah yang E. Jadi kita memberikan penjelasannya kepada Rudi, terutama ke orang tuanya juga. Kita berdiskusi juga bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut. Tentunya kita harus melibatkan hal-hal yang terkait permasalahan ini ya. Boleh orang tua, Rudi, kemudian pihak sekolah juga perlu membahas tentang hal-hal semacam ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, dalam sebuah forum diskusi, pendapat saya dikritik keras oleh peserta diskusi lainnya. Saya akan, jadi ya A, diam saja dan mendengarkan kritikan dengan perasaan sebal. Kemudian yang B, mempelajari kritikan tersebut untuk menyerang balik. Sedangkan yang C, menggunakan segala upaya untuk mempertahankan pendapat saya. Sedangkan yang D, menerima kritikan tersebut dengan lapang dada. Berikutnya yang E, tentunya marah dan meninggalkan forum diskusi. Nah, kita sebagai guru tentunya atau di dalam sebuah lingkungan kerja, ketika kita menyampaikan pendapat, kemudian pendapat kita ada yang mengkritik, kira-kira bagaimana respon kita terhadap hal semacam itu. Nah, tentunya teman-teman pasti tahu. Jadi, soal nomor 4 ini jawabannya yang tepat adalah yang D. Tentunya kita menerima kritikan tersebut dengan lapang dada. Kemudian dari kritikannya itu kita bisa merefleksikan diri kita sendiri, kira-kira mana kekurangan kita, dan kita akan menjadi lebih baik atau kita berusaha mengimbangi diri kita atau membuat diri kita menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, teman seruangan saya mendapatkan promosi jabatan. Padahal menurut saya kinerjanya tidak lebih baik dari saya. Saya akan A, memprotes keputusan atasan memberikan promosi kepada teman saya. Sedangkan yang B, bekerja seperti biasanya. Yang C, berpikir curiga dengan kedekatan teman saya dengan atasan. Sedangkan yang D, bekerja lebih giat agar dipandang layak mendapatkan promosi, sedangkan yang E, bekerja asal-asalan karena tidak suka akan keputusan atasan tersebut. Nah, ini juga semacam kasus yang biasa kita alami juga di dalam dunia kerja. Nah, ketika kita menghadapi masalah seperti ini, kira-kira bagaimana cara kita istilahnya apa ya? Bertindak lah istilahnya, kira-kira bagaimana tanggapan kita terhadap ini. Apakah kita semakin bersemangatkah atau justru kita cemburu dan segalanya. Nah, jadi untuk soal nomor 5 ini tentu jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu bekerja lebih giat agar dipandang layak mendapatkan promosi ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 di sini pertanyaannya, dalam proses pembelajaran untuk memunculkan respon peserta didik, Pak Rudi selalu memberikan stimulus. Nah, hubungan stimulus dan respon ini bila diulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Teori belajar yang sesuai dengan proses pembelajaran tersebut adalah yang A, kognitif, sedangkan yang B adalah kognitivisme, berikutnya adalah humanistik, yang D adalah behavioristik, yang E adalah pemodelan. Nah, untuk soal nomor 6 ini lebih ditekankan untuk materi teori belajar, jadi kita akan berusaha untuk mempelajari tentang teori pembelajaran atau teori belajar ya. Nah, jadi untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawabannya yang mana? Oke. Jadi soal nomor 6 ini jawabannya yang tepat adalah yang D, yaitu behavioristik. Nah, di sini saya akan sedikit menguraikan tentang teori behavioristik ini. Jadi di sini teori belajar behavioristik itu merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus dan respon. Nah,
Di sini ada beberapa ahli yang mengambil tentang teori belajar behavioristik. Di sini saya mengambil Thorndike yang menyatakan bahwa semakin ikatan stimulus respon dipraktikkan lebih kuat, maka ia akan menjadi semakin kuat. Sebaliknya, jika stimulus atau respon jarang dipraktikkan, maka akan semakin lemah. Nah, jadi untuk soal nomor 6 ini, jadi yang tepat jawabannya adalah yang D, yaitu behavioristik. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, setelah Pak Damar melakukan penilaian akhir kepada peserta didik, diketahui beberapa peserta didik telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, Pak Damar dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian kecuali: yang A, memperbaiki program pembelajaran, sedangkan yang B, menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Berikutnya yang C adalah menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Kemudian yang D, mengadministrasikan hasil penilaian. Yang E adalah menyusun laporan hasil penilaian. Nah, jadi hal semacam ini di soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi karena ini pertanyaannya kecuali, jadi yang tepat jawabannya tentu yang D, yaitu mengadministrasikan hasil penilaian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini untuk soal nomor 8, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Berikutnya yang B, guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. Sedangkan yang C, guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Berikutnya yang D adalah guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Berikutnya yang D adalah guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, soal nomor 8 ini lebih larinya ke teknik kita atau kemampuan guru dalam mengobservasi atau memilih media yang cocok terkait dia dengan indikator atau KD yang akan dipelajari. Nah, kira-kira untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat yang mana? Ya, jadi nomor 8 jawaban yang tepat adalah tentu yang C, yaitu guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Jadi, tentunya hal yang pertama sebenarnya yang kita perlu perhatikan adalah KD. Nah, yang setelah kita memperhatikan KD, tentunya nanti kan ada indikator. Nah, kemudian di dalam indikator itu kira-kira ketika kita mau membuat menyampaikan pembelajaran dengan media, tentunya harus kita memperhatikan karakteristik media tersebut. Apakah cocok sesuai dengan indikator atau KD yang sedang kita pelajari, ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 9. Untuk nomor 9 ini dalam pembelajaran menulis dengan KD mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog naskah drama. Guru membantu siswa dalam sebuah kelompok. Kemudian siswa diminta mendiskusikan perilaku manusia dalam drama tersebut. Setelah itu setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Berdasarkan rancangan pembelajaran tersebut, berikut ini penggunaan media yang tepat adalah: berikutnya yang A, buku paket. Yang B adalah pementasan drama. Yang C, video pementasan drama. Yang D adalah simulasi drama. Sedangkan yang E adalah naskah drama. Nah, di sini perlu kita memperhatikan KD-nya, yaitu mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog naskah drama. Tentunya di sini perilaku manusia yang perlu kita perhatikan. Jadi kira-kira untuk yang ini, maksudnya yang perilaku ini, kira-kira yang cocok atau media yang cocok yang kita pakai adalah, misalnya kalau kita pakai buku paket, tentunya kita tidak bisa memperhatikan perilaku atau mimik dari sebuah tokoh yang ada di drama. Kemudian pementasan drama ini memang bisa, tapi tentunya ini membutuhkan waktu lebih banyak
untuk yang ini video pementasan drama, kemudian simulasi drama dan naskah drama. Ya, jadi yang tepat tentunya kita menggunakan yang C, yaitu kita menggunakan video pementasan drama pastinya ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10, dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yang A, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, kemudian analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Berikutnya yang B adalah melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, kemudian analisa hasil penilaian sebagai indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. Sedangkan yang C, analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. Sedangkan yang D, melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Yang E, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Nah, untuk soal nomor 10 ini lebih arah ke evaluasi yang kira-kira ketika kita mau mengevaluasi proses dan hasil belajar, apa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi untuk soal nomor 10 ini, jawabannya adalah yang E. Jadi semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisis hasil penilaian ya. Jadi ini ketika kita mau mengevaluasi sebuah proses dan hasil belajar, baru kita bisa menentukan nilai. Sepertinya ini ketika kita melaksanakan antara semesteran atau semester juga bisa ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 11. Nah, untuk soal nomor 11 ini lebih arahnya ke soal bakat ya, atau tes bakat skolastik ya. Oke. Jadi yang pertama ini ada manusia, kemudian manusia, ada paru-paru, kemudian darat. Sedangkan optionnya di sini yaitu A, kereta api, rel dan gerbong. Sedangkan yang B adalah kesehatan, vitamin dan kuat. Yang C adalah ikan, insang dan laut. Berikutnya yang D adalah bulan, bintang, matahari. Sedangkan yang E ayam, kemudian ini kandang dan beras. Nah, oke, kira-kira jawaban yang ini ada yang mana adalah? Oke. Jadi untuk nomor 11 ini jawaban yang tepat tentu adalah yang C, yaitu ikan, insang dan laut. Nah, kenapa dia ikan dan insang dan laut? Yang pertama kan manusia itu bernafas dengan paru-paru, kemudian manusia itu hidupnya di darat. Nah, otomatis di sini juga ikan itu bernafas dengan insang, kemudian hidupnya di laut. Nah, jadi soal model seperti ini kita pakai logikanya semacam ini ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 12. Nah, untuk soal nomor 12, kata yang bukan merupakan kelompok dari kata-kata yang lainnya adalah yang A ada Venus, berikutnya ada Uranium, sedangkan yang C adalah Neptunus, sedangkan yang D adalah Jupiter, sedangkan yang E adalah Uranus. Nah, kira-kira jawaban nomor 12 ini yang mana? Ya, saya rasa teman-teman udah tahu bahwa nomor 12 ini pasti jawabannya adalah yang B, yaitu uranium. Kenapa? Karena option A, C, D, E ini menyebutkan nama-nama planet, sedangkan uranium ini tidak ya. Jadi tepat jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Jadi soal nomor 13 itu ini ada deret angka. Yang pertama ada 3, 9, 12, 36 dan 39, dan angka yang kedua berikutnya, baris berikutnya itu kira-kira berapa? Di sini A ada 78 dan 81, kemudian yang B 117 sama 351, berikutnya yang C adalah 42 sama 126, sedangkan yang D di sini adalah 117 sama 120, sedangkan yang E-nya adalah 110 dan 130. Nah, jadi untuk soal nomor 13 ini saya rasa teman-teman juga pasti tahu kalau hal model seperti ini adalah kita harus menentukan polanya, kira-kira bagaimana polanya untuk deret angka semacam ini ya. Jadi ada beberapa tekniknya memang yang bisa kita pakai, tergantung dari kita ya, maksudnya logika kita mana yang bisa kita pakai.
Biasanya kebanyakan kita pakai yang model gini, misalnya ini ke sini, kemudian ini ke sini, berikutnya ini tentunya ini ke sini, baru ini ke sini ya. Nah, ini biasanya. Nah, tapi ini kita coba metode yang lain atau model yang lain. Bisa saja dia 3 ke 9 ini seperti apa, misalnya apakah kita jumlahkan, apakah kita kurang, apakah kita bagi atau kita kali. Nah, jadi untuk soal nomor 13 ini kebetulan jawabannya adalah yang D, yaitu 117 sama dengan 120. Jadi ini untuk deretnya ini itu tinggal kita menambahkannya 3 saja ya. Kita tambahkan 3 sama kita perkalikan dengan 3 juga. Ini 3 ke 9-nya ini kita kalikan dulu, kali 3, maka nanti hasilnya adalah 9. Kemudian 9-nya ini kita tambah dia dengan 3, maka hasilnya 12. Kemudian 12 ini kita kalikan dia dengan 3, nanti hasilnya 36. Lalu 36 ini kita tambah dia dengan 3, hasilnya 39. Nanti 39 ini kita kalikan dia dengan 3, maka hasilnya adalah 117. Baru di sini kita tambah, maka di sini hasilnya adalah 120. Ya, jadi ini nanti tergantung kemauan kita, kira-kira pola untuk deret angka itu mana yang mau kita coba ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 14. Jadi untuk soal nomor 14 ini Susan adiknya Jim. Kemudian Peter kakaknya Susan dan lebih muda dari Jim. Siapa yang paling muda? Jadi jawabannya A. Jim, yang B. Susan, yang C. Peter, sedangkan yang D adalah Jim dan Peter, sedangkan yang E adalah tidak dapat disimpulkan. Nah, soal-soal semacam ini sepertinya perlu kita susun. Jadi susunnya tergantung kemauan kita. Misalnya seperti ini, Susan adiknya Jim, berarti Jim, berikutnya di bawahnya adalah Susan. Nah, sedangkan di sini ada Peter, kakaknya Susan dan lebih muda dari Jim. Nah, berarti yang Peter ini kan kakaknya Susan, tapi Peter-nya ini ternyata lebih muda dari Jim, berarti Peternya ini kira-kira berada di mana? Nah, tentunya Peter ini beradanya di tengah ya. Jadi Peter ini punya kakak Jim ya. Nah, jadi ini tentu kalau ditanya siapa yang paling muda, tentu jawabannya adalah yang Susan ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15 ini, dalam penyetelan pelan, sebuah kipas angin berputar 100 kali dalam 1 menit. Kemudian kecepatan perputarannya mengalami 2 kali lipat dalam penyetelan sedang dan mengalami 2 kali lipat lagi dalam penyetelan tinggi. Kira-kira berapa kali kipas angin itu berputar dalam 15 menit dalam penyetelan tinggi? Jadi di sini yang A adalah 60.000, sedangkan yang B adalah 1.500, sedangkan yang C 3.000, sedangkan yang D adalah 4.500, sedangkan yang E adalah 6.000. Nah, kira-kira untuk soal nomor 15 ini jawabannya yang mana? Oke. Jadi ini sama, perlu kita oret-oret dulu atau kita pahami. Jadi ini kan kalau kipas itu kita putar pelan itu dia akan berputar dalam 1 menit itu 100 kali. Nah, tapi kalau kita setel dia sedang, dia akan 2 kali lipat dalam penyetelan. Berarti kalau dia dua kali lipat, berarti ini kan 100. Berarti 100-nya kita kalikan dia dengan 2 tentunya. Maka nanti di sini hasilnya adalah 200. Jadi dalam 1 menit tentunya kita kalikan aja 1, kita kalikan dia dengan 200, otomatis jawabannya adalah 200. Jadi untuk yang sedang ini 1 menitnya itu adalah 200. Nah, sedangkan di sini untuk yang tinggi, apabila kita menyetel kipasnya dengan penyetelan tinggi, ini dia 2 kali lipat juga. Tapi yang perlu kita pahami di sini itu 2 kali lipatnya itu yang mana. Jadi ini biasanya nanti kita terkecoh. Biasanya 2 kali lipatnya mungkin kita ke pelannya.
Tapi di sini maksudnya dan mengalami 2 kali lipat. Berarti 2 kali lipatnya ini beralih ke dia yang sedangnya. Nah, tadi yang sedang itu, 1 menitnya kan 200. Nah, sekarang untuk yang ketingginya, level yang ketingginya itu kan, dia 2 kali lipat juga. Berarti ini, 200-nya eee, kita kalikan dia dengan 2 tentunya. Maka di sini hasilnya adalah 400. Nah, sekarang 400-nya karena yang tinggi yang diminta berapa kali kipas angin itu berputar dalam 15 menit dalam penyetelan tinggi, berarti nanti 400-nya ini kita kalikan dia dengan 15. Nah, kita kalikan dengan 15 maka hasilnya tentu adalah yang tepat adalah yang E, yaitu 6.000. Nah, ini ya, hasil akhirnya. Oke, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Namun di sini saya meminta teman-teman untuk memberikan kritik dan saran kira-kira soalnya apakah saya pisah atau gabung semacam ini. Kalau mau pisah boleh dikomentari, tapi kalau mau gabung seperti ini juga boleh. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.